Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari kekhilafahan Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan era Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik sebagai khalifah Bani Umayyah. Telah kita sebutkan prestasi-prestasi yang disebutkan di masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, telah kita sebutkan bahwa di era beliau dilakukan pembangunan Masjid Jami' Umawi, demikian juga perluasan Masjid Nabawi, penaklukan juga dilakukan di masa beliau mulai dari Andalusia sampai ke India. Demikian juga pasukan kaum muslimin ya mulai semakin masuk ke dalam wilayah-wilayah Romawi, sampai kemudian Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia pada tahun 96 Hijriyah. Telah kita sebutkan bahwa beliau meninggal di kota Damaskus, kemudian jenazahnya disolatkan dengan Imam Umar bin Abdul Aziz. Ini pelajaran kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam era yang baru, yakni era kekhilafahan Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi begitu Al-Walid bin Abdul Malik ini meninggal dunia, maka langsung naik adiknya Sulaiman. Karena memang Abdul Malik bin Marwan telah menetapkan bahwa setelah beliau meninggal nanti yang jadi khalifah adalah Al-Walid, lalu adiknya yang bernama Sulaiman akan menjadi putra mahkota. Sehingga ketika Al-Walid bin Abdul Malik meninggal, Sulaiman otomatis menggantikan kakaknya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, buyi'a lahu bil khilafah ba'da mauti akhihi Al-Walid yauma mat. Maka Sulaiman bin Abdul Malik, beliau dibaiat untuk menjadi khalifah segera setelah wafatnya saudaranya yaitu Al-Walid. Jadi pada hari yang sama saat Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia, maka Sulaiman bin Abdul Malik dibaiat sebagai khalifah. Kapan itu terjadi? Wa kana yaumas sabti linisfi min Jumadal akhirah sanata sittin wa tis'in. Dan itu terjadi pada hari Sabtu di pertengahan bulan Jumadal akhirah pada tahun 96 Hijriyah. Jadi pada hari Sabtu di pertengahan Jumadal akhirah tahun 96 Hijriyah, Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia, lalu Sulaiman adiknya naik jabatannya sebagai khalifah. Nah, ketika itu Sulaiman bin Abdul Malik dia tidak berada di Damaskus, ibu kota kekhilafahan Bani Umayyah. Akan tetapi ketika itu dia berada di Ramlah. Ramlah itu berada di Palestina. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kana Sulaiman bin Ramlah wa kana waliyal ahdi min ba'di akhihi an wasiyati abihima Abdul Malik. Ketika itu Sulaiman bin Abdul Malik berada di Ramlah, dia tidak berada di Damaskus, dan dia memang sudah ditetapkan sebagai putra mahkota ya setelah saudaranya berdasarkan wasiat dari bapak keduanya yaitu Abdul Malik. Jadi Abdul Malik jauh-jauh hari dia telah menetapkan ya anaknya yang bernama Al-Walid akan menjadi raja. Kalau Al-Walid meninggal dunia, maka dia digantikan oleh saudara laki-lakinya yang bernama Sulaiman.
Dan Sulaiman di era kekhilafahan sang kakak, ya, beliau sudah menempati posisi yang penting. Ya, dia menjadi wazir, menjadi salah seorang menteri dari sang kakak dan juga sebagai penasehat, jadi counselor. Ya, jadi memang demikian sistemnya mereka. Siapa yang disiapkan menjadi raja di kemudian hari, dia diberikan jabatan. Sehingga saat dia menjadi raja, dia akan menjadi raja yang cakap, sudah memegang peranan penting di era kekhilafahan sebelumnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falamma mata abuhu sanata 86 wa sarat al-khilafatu ila akhihi al-Walid kana baina yadayhi kal wazir wal musyir. Maka saat bapaknya meninggal dunia, yakni Khalifah Abdul Malik meninggal dunia, Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia pada tahun 86 Hijriyah, ya, tampuk kekhilafahan beralih kepada saudara laki-lakinya yaitu Al-Walid. Maka di hadapan Al-Walid, sang adik diangkat menjadi menteri dan sebagai penasehat, orang yang diajak untuk bermusyawarah. Ya, jadi ini posisi Sulaiman di era kekhilafahan kakaknya. Jadi dia bukan tidak memegang jabatan sama sekali, tiba-tiba dijadikan sebagai khalifah, tidak. Tapi oleh sang kakak, dia diamanahi untuk menjadi wazir sebagai menteri dan juga sebagai penasehat sang kakak. Qala wa kana huwa al-mustahitha ya ala imarati Jami' Dimashq. Dan beliaulah yang memberikan semangat kepada sang kakak untuk membangun atau memperluas Masjid Jami' di Damaskus. Jadi kita telah sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, Al-Walid bin Abdul Malik, dia menginisiasi pembangunan Masjid Jami' Al-Umawi. Maka di antara orang yang mendukung dan mendorong agar Al-Walid merealisasikan cita-cita tersebut, salah satunya adalah sang adik, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Tapi ada sesuatu yang menarik ini, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, walaupun Sulaiman bin Abdul Malik ini sudah dipersiapkan oleh sang kakak, ya, dengan baik, dia diberikan jabatan sebagai wazir, diberikan jabatan sebagai penasehat, bahkan ketika Al-Walid bin Abdul Malik itu meninggal dunia, posisinya Sulaiman, ya, dia diangkat menjadi salah seorang gubernur, ya, di Ramallah, di Baitul Maqdis. Dia menjadi gubernur Baitul Maqdis ketika itu. Ini menunjukkan dia memberikan jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan strategis kepada sang adik Sulaiman bin Abdul Malik yang memang sudah dicanangkan oleh ayahnya sebagai putra mahkota. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, ternyata Al-Walid bin Abdul Malik dia malah berniat untuk mengangkat anaknya yang bernama Abdul Aziz bin Al-Walid. Jadi di luar tadi pengangkatan dan penempatan posisi Sulaiman di posisi-posisi yang strategis, tapi di luar itu ternyata Al-Walid bin Abdul Malik punya niatan untuk mengangkat anaknya yang bernama Abdul Aziz bin Al-Walid sebagai khalifah. Ya. Jadi ya memang seperti itu, yang namanya kekuasaan itu fitnah. Walaupun dia sudah tampak dia, ya, seakan-akan ingin mengangkat adiknya, tapi ternyata di dalam hatinya dia ingin mencopot, ya, sang adik dari jabatan putra mahkota. Ya, keinginan Al-Walid ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan waqad kana Al-Walid qad azama qabla mautihi ala khalhi akhihi Sulaiman. Sesungguhnya Al-Walid dia telah memiliki tekad yang demikian kuat. Sebelum dia meninggal dunia, dia akan menanggalkan gelar putra mahkota dari saudaranya Sulaiman. Jadi dia sudah punya niatan untuk menggeser adiknya dari posisi putra mahkota. Ya. Apa tujuannya? Kenapa Sulaiman mau dia geser? Wa an yaj'ala wilayatal ahdi min ba'dihi li waladihi Abdul Aziz bin Al-Walid. Dia ingin geser Sulaiman dari posisi sebagai putra mahkota karena dia ingin mengangkat anaknya yang bernama Abdul Aziz bin Al-Walid.
Jadi maksudnya Sulaiman agar tampuk kekuasaan itu diteruskan oleh anak-anaknya, bukan oleh sang adik. Ya, ini makanya kita katakan ya, yang namanya kekuasaan itu fitnah. Waqad kana al-Hajjaj tawa'ahu ala dzalik wa kadzalika Qutaibah bin Muslim wa jama'atun min ahli Syam. Ya. Dan ide atau keinginan Al-Walid ini untuk menggeser posisi Sulaiman, ya, menggantikannya dengan sang anak yaitu Abdul Aziz bin Al-Walid, ini disetujui oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Antum catat ini ya, nama-nama loyalis Al-Walid bin Abdul Malik yang semuanya nanti akan dipecat oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Maka ketika Al-Walid itu memiliki ide untuk menggusur Sulaiman, ya, dan menggantikannya dengan sang anak, maka ide ini disetujui oleh Al-Hajjaj, loyalisnya Al-Walid. Wa kadzalika Qutaibah bin Muslim. Demikian juga disetujui oleh Qutaibah bin Muslim. Ini semua dipecat semua oleh Sulaiman nanti ya. Wa jama'atun min ahli Syam. Demikian juga sekelompok orang dari kalangan ahli Syam, pembesar-pembesar di negeri Syam. Mereka menyetujui ide Al-Walid bin Abdul Malik untuk menggeser posisi Sulaiman. Waqad ansyada fi dzalika Jarir wa ghairuhu minasy-syu'ara ya qasaid. Dan Jarir ya, ini nama seorang penyair ya, Jarir dan penyair-penyair lainnya ketika itu sampai mempersiapkan bait-bait syair. Ya, bait-bait syair untuk mengisahkan penggeseran Sulaiman dari posisinya sebagai putra mahkota lalu diganti oleh Abdul Aziz bin Al-Walid. Sudah disiapkan bait syair. Falam yantazim dzalika lahu hatta mat, tapi ini tidak terlaksana. Sampai kemudian Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia. Ya alhamdulillah ya. Kalau itu terjadi mungkin akan terjadi perang saudara di tengah-tengah Bani Umayyah. Karena Sulaiman yang sudah diplot oleh sang bapak sebagai putra mahkota digeser ya oleh keponakannya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan yang terbaik bagi mereka. Lam yantazim dzalika lahu hatta mat. Hal yang demikian tidak terjadi sampai kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia. Wan aqdatil bai'atu ila Sulaiman, dan terlaksanalah pembaiatan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini kisah yang terjadi di balik pengangkatan Sulaiman. Berarti ada rencana sebenarnya dari sang kakak untuk menggeser posisi beliau sebagai putra mahkota. Maka kemudian dibaiatlah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi pengangkatan Abdul Aziz sebagai putra mahkota itu belum sempat terlaksana. Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia, lalu Sulaiman pun naik ke tampuk kekhilafahan. Maka kemudian dibaiatlah beliau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falamma tuwfiya akhuhu Al-Walid yauma sabti li nisfin min Jumadil akhirah sanata 96 wa kana Sulaiman bi Ramlah. Falamma aqbala talaqahu al-umara wa wujuhun nas. Ya, ketika saudara laki-lakinya yaitu Al-Walid meninggal dunia pada hari Sabtu di pertengahan bulan Jumadul Akhirah tahun ke-96 Hijriyah, Sulaiman sedang berada di Ramlah. Ya. Falamma aqbala talaqahu al-umara wa wujuhun nas. Maka saat dia datang ke kota Damaskus, ibu kota kekhilafahan Bani Umayyah, maka para amir, yakni para pemimpin dan juga para pemuka Bani Umayyah ya menyambut kedatangan beliau. Jadi ada dua versi ya. Versi pertama sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Begitu dengar kakaknya meninggal dunia dari Ramlah, Sulaiman pergi ke Damaskus. Ini versi yang pertama. Lalu dia disambut oleh para pemuka kekhilafahan Bani Umayyah. Wakila, dalam riwayat yang lain disebutkan innahum saru ilahi ila Baitil Maqdis fabaya'uhu hunak. Dalam sebagian riwayat disebutkan para pemuka, para panglima-panglima dan pembesar Bani Umayyah lah yang datang ke Ramlah untuk memberikan baiat mereka kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Jadi ada dua versi tentang pembaiatan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau begitu mendengar kakaknya meninggal dunia, dia langsung pergi ke Damaskus.
Namun dalam riwayat yang lain orang-orang lah yang kemudian membaiat Abdul Malik di Ramlah. Ya. Nah, menurut versi yang kedua ini, mereka lah yang datang ke Ramlah untuk membaiat Sulaiman. Wa azama alal iqamati bil Quds. Nah, ketika itu muncul ide dari Sulaiman bahwa dia akan menjadikan Al-Quds itu Baitul Maqdis, Bethlehem atau Yerusalem ya, itu akan dijadikan sebagai ibu kota. Jadi dia tidak ingin pindah ke Damaskus. Dia ingin jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kekhilafahan Bani Umayyah. Wa atathu al-wufud ila Baitul Maqdis falam yarau wifadatan. Ya, maka kemudian datanglah utusan-utusan, yang ini maksudnya para pembesar Bani Umayyah datang kepada beliau, menemui beliau di Baitul Maqdis, dan mereka tidaklah melihat ada penyambutan dari Sulaiman. Jadi Sulaiman tidak menyambut mereka dengan tangan yang terbuka. Fakana yajlisu fi qubbatin min sahnil masjidi mimma yali sakhra min jihati shimal. Dan ketika itu mereka melihat ya. Jadi ketika utusan-utusan ini atau para pembesar Bani Umayyah ini datang ke Baitul Maqdis, mereka tidak melihat adanya penyambutan yang layak bagi mereka. Jadi seakan-akan mereka diacuhkan oleh Sulaiman. Dan saat itu Sulaiman dia sedang duduk di bawah kubah yang ada di pelataran Masjidil Aqsa yang terletak ya di dekat Qubatus Sokhra. Ini kubah Sokhra, kubah emas itu ya, min jihati shimal, di arah utaranya. Wa tajlisu akabirun nas alal qarasi wa tuqassimu fihim al amwal. Kemudian beliau atau orang-orang ini pembesar Bani Umayyah pun duduk di tengah-tengah beliau ya, di kursi-kursi, kemudian mereka pun membagi-bagikan harta di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi Sulaiman awalnya dia ingin menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota, ingin tinggal di sana. Namun kemudian beliau pun didatangi oleh utusan-utusan, lalu beliau pun mengubah pikirannya. Tsumma azama 'alal maji ila Dimashq fadakhalaha wa kammala imaratal jami'. Kemudian dia berubah pikiran, ya, dia kemudian memiliki tekad untuk datang ke Damaskus. Maka dia pun pergi ke Damaskus, lalu memasuki Damaskus dan kemudian merampungkan pembangunan Masjid Jami' Al-Umawi. Jadi sebenarnya ada rencana dari Sulaiman bin Abdul Malik untuk tetap tinggal di Baitul Maqdis. Jadi dia tidak pindah ke Damaskus. Tapi kemudian beliau mengubah pikirannya, beliau pergi ke kota Damaskus, kemudian menyempurnakan pembangunan Jami' Al-Umawi. Baik, ini proses pembaiatan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, tentang Sulaiman ini juga satu hal yang cukup menarik ya, karena beliau ini ternyata salah satu di antara khalifah Bani Umayyah yang dikenal dengan kebagusan agamanya. Beliau adalah salah seorang khalifah yang saleh, khalifah yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, kita akan kupas tentang pribadi beliau insyaallah. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau memberikan gambaran fisik Sulaiman bin Abdul Malik. Kata Imam Adz-Dzahabi, wa kana abyad kabiral wajhi makrunal hajib jamilan lahu sya'run yadribu mankibaih. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sosok Sulaiman bin Abdul Malik, beliau adalah lelaki yang berkulit putih. Ya. Kabiral wajhi, dia punya wajah yang besar. Ya, kepala yang besar. Jadi wajahnya terlihat dengan begitu jelas. Makrunal hajib. Makrunal hajib itu maksudnya, al-hajib itu apa? Alis. Alisnya itu menempel, bertautan. Ya, antara alis kanan dengan alis kirinya itu bertautan, nyambung. Jamilan, dan beliau adalah sosok yang tampan. Lahu sya'run yadribu mankibaih. Beliau memiliki rambut yang mencapai
kedua bahu beliau. Jadi rambutnya gondrong sampai ke bahu. Nah ini fisiknya Sulaiman, orangnya ganteng, putih, ya. Kemudian dia memiliki rambut sampai ke kedua bahunya. Kemudian bagaimana karakternya disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa kana dayyinan. Beliau ini adalah sosok yang bagus agamanya. Orang yang religius, ya. Orang yang religius. Jadi tidak semua raja-raja itu religius, tapi Sulaiman bin Abdul Malik dia religius karena dayyinan. Qala fasihan, dan dia adalah orang yang fasih dalam berbicara. Mufawwahan, ya, mufawwah artinya pandai dia memilih kata-kata. Qala adilan, demikian juga dia adalah sosok yang adil. Muhibban lil ghazi, dan dia suka untuk berperang. Artinya dia suka untuk berjihad, ya. Jadi ini kondisi Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau adalah orang yang bagus agamanya dan fasih dalam berbicara. Nah disebutkan oleh Profesor Abdul Syafi, ya, Abdul Syafi menyebutkan, salah seorang sejarawan Mesir, beliau menyebutkan bahwa Sulaiman ini termasuk produk didikannya Abdul Malik yang berhasil dari sisi agama. Ya. Kemudian beliau menukilkan dari Al-Imam Ibnu Katsir, ya, waqad rawa Abu Bakar As-Suli anna Abdul Malik jama'a banihi Al-Walid wa Sulaiman wa Maslamah baina yadayhi. Jadi suatu ketika disebutkan oleh Abu Bakar As-Suli, suatu ketika Khalifah Abdul Malik ini mengumpulkan 3 orang anaknya. Al-Walid pertama yang jadi khalifah sebelum ini, kemudian Sulaiman, kemudian Maslamah bin Abdul Malik. Ya, diperintahkan untuk menghadap sang bapak, ya, lalu berdiri di hadapan sang bapak. Fastaqra'ahumul Qur'an fa'ajadu lil qira'ah. Maka dites oleh sang bapak, ya, sang bapak meminta agar mereka membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Fa'ajadu al-qira'ah. Maka mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik. Mereka adalah para hafid, ya, para hufad. Jadi 3 anaknya ini hufad semua, ya, hafal Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ya, qari, para qari. Qala thumma ishtanshadahum asy-syi'ra fa'ajadu. Kemudian dites lagi oleh sang bapak, oleh Abdul Malik, ya. Abdul Malik meminta mereka untuk membacakan bait-bait syair. Fa'ajadu, maka ternyata mereka memiliki kemampuan untuk melantunkan bait syair dengan demikian baik. Ya. Maka seharusnya seperti itulah, ya, pemimpin, ya, dia didik anak-anaknya dengan baik. Jadi dia sampai dites oleh sang bapak, ternyata 3 anaknya ini, ya, mereka menguasai Al-Qur'an dengan baik. Demikian juga mereka mampu untuk melantunkan bait-bait syair dengan baik, menunjukkan kefasihan mereka. Jadi level kefasihan orang Arab itu ketika mereka bisa melantunkan bait-bait syair. Ya, ketika mereka bisa melantunkan bait-bait syair tanpa menghafal, tanpa membaca, langsung keluar secara spontan dari lisan-lisan mereka. Maka ini menunjukkan puncak kefasihan dalam berbahasa Arab. Nah kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, kita kembalikan pada karakter dari Sulaiman bin Abdul Malik. Kata Az-Zahabi rahimahullah, qasama amwalan aziman. Ya, dia suka membagi-bagikan harta dengan jumlah yang besar, dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Wa nadhara fi amri ra'iyah, dan beliau adalah orang yang suka memperhatikan urusan rakyatnya. Jadi bukan melulu kekuasaan, tapi bagaimana agar rakyatnya itu hidup sejahtera. Ya, beliau perhatikan kebutuhan rakyatnya. Wa kana la ba'sa bihi, dan beliau adalah pemimpin yang lumayan, ya. Kata Al-Zahabi, beliau adalah pemimpin yang lumayan. Lumayan dalam artian bagus agamanya, memperhatikan rakyatnya dan jauh dari kezaliman. Kemudian ini yang perlu jadi catatan kita, ini berkaitan dengan pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wa kana yasta'inu fi amri ra'iyah bi Umar bin Abdul Aziz. Dan dia dalam menjalankan kekuasaannya ketika mengatur rakyatnya,
dia banyak meminta pertolongan Umar bin Abdul Aziz, khalifah setelah Sulaiman. Jadi setelah Sulaiman bin Abdul Malik, nanti yang menjadi khalifah itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan ternyata ketika dia berkuasa, yakni Sulaiman bin Abdul Malik ini berkuasa, dia sering sekali meminta pertolongan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ya, bagaimana pujian rakyatnya terhadap Sulaiman bin Abdul Malik saat dia berkuasa. Ini menarik, kata At-Tabari, kana nasu yaqulun Sulaiman miftahul khair, dhahaba anhumul hajjaj. Ya. Kata rakyatnya ketika itu, Sulaiman adalah pintu atau kunci dari kebaikan. Jadi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah kunci dari kebaikan. Dhahaba anhum al-hajjaj. Ketika dia berkuasa, al-hajjaj itu pergi, nggak punya taring lagi di masa Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi memang nanti akan banyak mutasi-mutasi yang dilakukan oleh Sulaiman. Ya, Qutaibah bin Muslim, ya, kemudian juga Musa bin Nusair yang menaklukkan Andalusia itu dicopot oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Apa sebabnya? Nanti kita akan bahas, ya. Kita akan bahas tentang alasan kenapa orang-orang yang notabene punya jasa yang cukup besar terhadap Bani Umayyah di masa kekhilafahan kakaknya ini dicopoti oleh Sulaiman. Namun al-muhim, ya, rakyatnya memberikan testimoni Sulaiman miftahul khair. Sulaiman bin Abdul Malik adalah kunci kebaikan. Ya, di masa Sulaiman, Al-Hajjaj tidak lagi punya kekuasaan. Ya. Fawala Sulaiman, ketika Al-Hajjaj sudah tidak lagi punya kekuasaan, maka yang naik ke tampuk kekuasaan adalah Sulaiman. Fa'atlaqal usara. Kemudian ketika Sulaiman ini naik ke tampuk kepemimpinannya, dia banyak membebaskan tawanan. Ya, orang-orang yang ditawan secara zalim oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, demikian juga ditawan secara zalim oleh Qutaibah bin Muslim, ini dibebaskan oleh Sulaiman. Wa khalla ahla sujun. Kemudian dia membebaskan orang-orang yang berada di penjara. Wallahu ta'ala alam, ya, yang dibebaskan oleh beliau adalah orang-orang yang di penjara tanpa sebab yang syar'i. Karena memang di luar keberhasilan penaklukan Islam di masa kakaknya Al-Walid bin Abdul Malik, ya, banyak terjadi kezaliman. Banyak sekali terjadi kezaliman, ya, terutama yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka di masa Sulaiman, orang-orang yang dipenjara dengan zalim itu dibebaskan. Wa ahsana ilan nas, dan dia pun berbuat baik kepada rakyatnya. Sulaiman dikenal dengan kebaikannya terhadap rakyatnya. Wastakhlafa Umar bin Abdul Aziz, dan yang paling menonjol dari Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah apa? Dia menyerahkan nanti di kemudian hari, menyerahkan kekhilafahan kepada Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi orang baik menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang baik, orang soleh memberikan tampuk kepemimpinan kepada orang soleh pula. Jadi ini pujian-pujian manusia terhadap Sulaiman bin Abdul Malik, Nah, kemudian ketika dia diangkat menjadi khalifah, ya, maka Sulaiman sebagaimana kebiasaan para khalifah sebelum beliau, ya, beliau memberikan khutbah, menyampaikan khutbah saat beliau diangkat menjadi khalifah. Ya. Apa bunyi khutbah beliau ini? Bagus juga kalau untuk kita simak, ya. Jadi menunjukkan benar apa yang dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala bahwa Sulaiman ini adalah sosok yang religius, sosok yang saleh, ya, sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan qala Ibnu Abi Dunya haddatsani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Kufi an Jabir bin Aun Al-Asadi qala. Ya, Ibnu Abi Dunya membawakan sanadnya sampai kepada Jabir bin Aun Al-Asadi. Beliau mengatakan,
Awalu kalami takallama bihi Sulaiman bin Abdul Malik hina waliyal khilafah an qala. Ucapan pertama atau khutbah pertama yang disampaikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik saat beliau pertama kali memegang tampuk kekhilafahan, ya, beliau berkhutbah. Alhamdulillahilladzi ma syaa sana wa ma syaa rafa wa ma syaa wada wa man syaa a'ta wa man syaa mana. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang apa yang dia inginkan akan terjadi. Apa yang dia inginkan akan diangkat, ya, ditinggikan. Apa yang dia inginkan akan direndahkan. Dan apa yang dia inginkan akan diberi, dan apa yang dia inginkan akan dicegah. Ya. Maksudnya begini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu itu terjadi, maka dia akan terjadi. Apa yang Allah inginkan akan terjadi. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat suatu kaum atau mengangkat, ya, sebagian dari hamba-hambanya, maka orang-orang tersebut akan terangkat. Sebaliknya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk direndahkan, maka dia akan rendah di hadapan manusia. Jadi tinggi atau rendahnya posisi seseorang itu tergantung dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang sebelumnya sangat rendah di mata manusia, ketika Allah menginginkan untuk meninggikannya, maka dia akan menjadi tinggi. Sebaliknya, orang yang punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin merendahkannya, maka dia akan menjadi rendah. Ya. Wa man syaa'a a'ta wa man syaa'a mana. Barang siapa yang dia inginkan, maka dia akan beri. Barang siapa yang ingin dia tahan, maka dia tidak akan memberikan karunia-Nya. Artinya karunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau Allah menghendaki sebagian orang mendapatkan karunia, maka dia akan dapatkan itu. Tapi walaupun seseorang itu sudah berupaya untuk mendapatkan sesuatu, ya, entah itu jabatan, kekuasaan ataupun harta, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dia mendapatkan itu semua, maka tidak mungkin dia akan mendapatkannya. Nah, kemudian apa kata Sulaiman? Nah, ini yang sangat menunjukkan betapa beliau adalah orang yang berpegang teguh terhadap agama. Orang yang berpegang teguh pada agama, ya, mereka akan tidak mengikat hati-hati mereka dengan dunia. Mereka akan menjadi orang-orang yang zuhud. Dan inilah yang terjadi pada sosok Sulaiman bin Abdul Malik. Dia mengatakan, "Innad dunya daru gurur." Sesungguhnya dunia ini merupakan negeri yang menipu. Ya, tempatnya tipu daya, itulah dunia. Ya. Wa mal hayatud dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nah, ini yang diingatkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Sesungguhnya dunia ini merupakan negeri yang menipu. Wa manzilu batil, ya. Dan dia adalah tempatnya kebatilan. Dunia ini adalah tempatnya kebatilan. Ya. Wa zinatu taqallub, ya. Dan juga perhiasan yang senantiasa berganti-ganti, berubah-ubah. Tudhiku bakian wa tubki dhahikan. Kadang orang yang sebelumnya menangis, dia tertawa. Ya. Dan dia bisa membuat orang yang tertawa itu menangis. Ya, jadi yang namanya dunia ini membuat orang tuh berbolak-balik. Orang yang sebelumnya menangis, ya, begitu dia mendapatkan dunia, langsung ketawa dia. Ya, langsung tertawa-tawa. Yang sebelumnya hidupnya menderita, penuh dengan tragedi, penuh dengan tangisan, begitu dapat dunia, langsung dia gembira. Wa tubki dhahikan. Dan dunia ini bisa membuat, ya, orang yang tertawa menjadi menangis. Dunia bisa membuat orang yang tertawa menjadi menangis. Orang yang sebelumnya
hidup dengan penuh kemewahan, hidup dengan penuh kesenangan. Ya, begitu dunianya dicabut, dunianya hilang, maka dia menjadi orang yang malang, orang yang penuh dengan tangisan. Wa tukhifu aminan wa tu'minu khaifan. Dunia ini bisa membuat takut ya orang yang sebelumnya hidup dengan ketenangan. Ya, orang yang sebelumnya hidup dengan ketenangan, begitu dunianya ya begitu ada dunia, dia khawatir ya dunianya itu akan hilang. Padahal sebenarnya orang itu berada dalam kondisi yang sangat baik, tapi kehilangan dunia ini membuat dia menjadi sangat khawatir. Wa tu'minu khaifan, dan dia akan membuat tenang orang yang sebelumnya merasa khawatir. Qala wa tufkiru ya muthriha wa tuthri fakiraha. Ya, dunia ini akan membuat orang yang berkecukupan merasa kurang, dan membuat orang yang merasa kurang menjadi cukup. Kemudian miyalatun la'ibatun bi ahliha. Dunia ini ya senantiasa condong ke sana kemari dan suka mempermainkan orang-orang yang mencintainya. Ya. Mempermainkan orang-orang yang mencintainya. Jadi ini hakikat dari dunia yang diingatkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Dan benar apa yang beliau sampaikan, ketika seseorang itu ya terikat hatinya dengan dunia, maka kondisinya itu akan berbolak-balik, ya tidak stabil. Berbeda dengan orang yang zuhud dengan kehidupan dunianya. Ketika dunia itu hilang dari dia santai-santai saja. Ya, saat dia diberi dia bersyukur, kalau dia nikmat yang ada pada dirinya hilang, maka dia bersabar. Tapi kalau orang itu selalu condong kepada dunia, maka kondisinya akan gampang berbolak-balik. Kemudian kata Sulaiman bin Abdul Malik, inna dunya darul gurur. Kemudian kata beliau, ya ibadallah, ya. Selanjutnya beliau mengatakan, ya ibadallah, ittakhidhu kitaballah imaman wardau bihi hakaman waj'aluhu lakum qa'idan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahai hamba-hamba Allah, jadikanlah kitabullah ini sebagai pemimpin kalian, dan ridholah kalian dengan hukum dari kitabullah tersebut. Waj'aluhu lakum qa'idan, jadikanlah dia sebagai pemimpin kalian. Ya, ini perintah atau wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik kepada rakyatnya agar mereka senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan mereka. Ya, jadikanlah kitabullah itu sebagai imam, sebagai pemimpin kalian, ridholah kalian dengan hukum-hukumnya, dan jadikanlah dia ya sebagai panduan kalian. Fa innahu nasikhun lima qablahu walan yansakhu kitabun ba'dahu. Maka sesungguhnya Al-Quran ini menghapuskan yang sebelumnya, dan tidak ada kitab yang datang setelahnya yang menghapuskan Al-Quran. Artinya Al-Quran ini adalah rujukan atau referensi yang terakhir bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menghapus aturan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, dan tidak ada satu kitab pun yang akan menghapuskan Al-Quran. I'lamu ibadallah anna hadzal Qur'an yajilu kaida syaitan wa daghainahu. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Al-Quran ini akan menyingkap tipu daya dan kejahatan syaitan. Kama yajlu da'us subhi idza tanaffasa idbarul laili idza as'as. Sebagaimana cahaya subuh atau cahaya fajar ya terbit dan menyingkap kegelapan malam. Jadi ini wasiat dari Sulaiman kepada rakyatnya untuk senantiasa berpegang teguh terhadap kitabullah. Semua kebatilan, semua kesesatan ini akan tersingkap dengan keberadaan Al-Quran. Ya. Ini dia khutbah pertama. Coba antum bayangkan, ini khalifah khutbahnya seperti itu. Ya.
beliau sampaikan tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini mendapatkan kedudukan tinggi rendahnya seseorang itu Allah yang atur. Seseorang mendapatkan anugerah atau terhalang dari satu anugerah itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan rakyatnya untuk berhati-hati terhadap dunia. Jangan sampai dunia ini melenakan mereka. Jangan sampai kemudian hati-hati mereka terikat dengan dunia. Karena dunia ini sebagaimana yang beliau sampaikan, ya, la'ibatun bi ahliha. Dia suka mempermainkan orang-orang yang cinta kepadanya. Kemudian beliau juga berwasiat, ya, agar kaum muslimin berpegang teguh terhadap kitabullah. Karena kitabullah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan dan membimbing seseorang dari godaan syaitan. Nah, kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, wa qala Yahya bin Ma'in an Hajjaj bin Muhammad an Abi Ma'syar an Muhammad bin Qais qala. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Qais, dia mengatakan, sami'tu Sulaiman bin Abdul Malik yaqulu fi khutbatihi. Aku pernah mendengar Sulaiman bin Abdul Malik mengucapkan dalam khutbahnya. Kata beliau, fadlul Qur'ani ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Keutamaan Al-Quran bila dibandingkan dengan ucapan-ucapan lainnya, dengan kata-kata lainnya, ini seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ini menunjukkan pegagungan yang sangat luar biasa terhadap kitabullah. Ingat wahai kaum muslimin, Al-Quran ini yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian kemudian meninggikan ucapan-ucapan manusia lebih daripada Al-Quran. Ya, sebagaimana Al-Quran ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggikan dan kita muliakan, ya, dari orang lain, maka ucapannya Allah pun hendaknya kita tinggikan dan kita muliakan daripada ucapan manusia. Inilah beberapa wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik saat beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian barakallahu fikum, ya, yang menunjukkan juga, ya, bagaimana kesolehan Sulaiman bin Abdul Malik adalah dialog yang terjadi, ya, terjadi antara beliau dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini orang soleh ketemu dengan orang soleh, ya, berteman dengan orang soleh. Dia sangat dekat dengan Umar. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi khalifah, ya, untuk menggantikan Sulaiman. Kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ini kisah yang sangat menarik, menunjukkan bagaimana takutnya Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hamma bil iqamati bi Baitul Maqdis. Ya. Awalnya Sulaiman dia ingin tinggal di Baitul Maqdis. Ini di salah satu tempat suci kaum muslimin, ya, di mana di sana ada Masjidil Aqsa, salah satu dari 3 masjid yang memiliki keutamaan setelah Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Awalnya Sulaiman dia pengen tinggal di Baitul Maqdis, di Bethlehem. Thumma nazala Qanasirin lirribat. Tapi kemudian Baitul Maqdis dia tinggalkan. Tadi sempat disinggung oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa Sulaiman ini hobi berperang, hobi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma nazala Qanasirin lirribat. Dia kemudian pergi ke Qanasirin, ini daerah perbatasan antara Syam, negeri Syam dengan Turki sekarang, ya, yang ada di bagian utara. Maka beliau pergi ke sana untuk ribat. Ya, ribat itu menjaga perbatasan dari serangan musuh. Qala wa hajja fi khilafatihi, kemudian di masa kekhilafahannya dia sempat pergi haji. Ya, jadi dia sempat pergi haji, dan ketika itu didampingi oleh Umar bin Abdul Aziz. Wakila, dan ketika dia berhaji diceritakan ro'a bil mausim al-halaq. Maka ketika musim haji itu tiba, dia melihat rakyatnya yang demikian banyak berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dilihat oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Faqala li Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian dia mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini menunjukkan kedekatan beliau berdua, ya. Umar bin Abdul Aziz senantiasa menemani Sulaiman bin Abdul Malik. Dia mengatakan kepada
Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ama taro hadzal khalq alladzina la yuhsihim illallah. Wahai Umar, tidakkah engkau lihat kumpulan manusia ini? Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang berangkat haji ketika itu ke Baitullah jumlahnya sangat banyak. Sehingga kata Sulaiman, ya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wala yasa rizqahum ya ghairuhu. Demikian juga tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka jumlahnya sangat banyak dan yang akan mencukupkan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Sulaiman ini waktu itu dia jadi khalifah, dia merasa kagum ya dengan jumlah rakyatnya yang demikian banyak. Coba lihat, nggak ada yang bisa menghitungnya. Padahal ini baru rakyatnya yang ikut ibadah haji, belum yang tinggal di kampung-kampung mereka. Yang ikut ibadah haji saja banyaknya sangat luar biasa. Hanya kata beliau, nggak ada yang mampu menghitungnya kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Sulaiman mengatakan hal tersebut, bagaimana komentarnya Umar bin Abdul Aziz? Itu suatu ucapan yang perlu direnungkan oleh setiap orang yang memegang tampuk pemerintahan. Anda punya rakyat yang harus Anda pimpin. Di tangan Anda ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan rakyat Anda dengan baik, menyelesaikan hajat-hajat dan keperluan-keperluan mereka. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya Amirul Mukminin, haula'il yaum ra'iyatuk wahum ghadan khusama'uk. Wahai Amirul Mukminin, pada hari ini mereka-mereka ini adalah rakyat-rakyatmu. Namun di esok hari, pada hari kiamat, mereka akan menjadi musuh-musuhmu. Kalau engkau tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik, engkau tidak menjalankan pemerintahanmu dengan baik, maka rakyat-rakyatmu ini ya di hari akhirat nanti akan menjadi musuh-musuhmu. Lalu apa yang terjadi? Barakallahu fikum, fabaka. Maka Sulaiman bin Abdul Malik langsung menangis. Ya, jadi dia lihat, wah ini rakyatku banyak sekali. Diingatkan oleh Umar bin Aziz, ini semua kalau kamu nggak beres jadi pemimpin, ini semua nanti akan menjadi musuhmu di hari akhir. Ya, fulan tidak menunaikan kewajibannya sebagai khalifah. Fulan saya punya hak tapi tidak dia berikan. Fulan telah berlaku tidak adil kepada kami. Fulan hanya mengambil hak kami tapi tidak memberikan apa yang menjadi dia mengambil kami memberikan hak kami sebagai rakyat tapi dia tidak memberikan hak kami ya sebagai seorang pemimpin, dan seterusnya. Fabaka. Maka kemudian Sulaiman bin Abdul Malik menangis. Lalu dia mengucapkan, billahi asta'in, hanya kepada Allah sajalah aku memohon pertolongan. Nah, inilah sisi-sisi yang luar biasa dari Sulaiman bin Abdul Malik ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi bahwa beliau adalah sosok yang demikian saleh ya, orang yang religius, orang yang sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dan sempat dibahas pula ya oleh para ulama ya, ada sebagian riwayat yang menjelek-jelekkan Sulaiman bin Abdul Malik. Katanya Sulaiman ini adalah orang yang suka makan, sekali makan itu 40 ekor ayam katanya. Ya, maka ini adalah riwayat yang tidak jelas ya, tidak jelas kebenarannya. Yang jelas dari paparan para ulama bahwa Sulaiman bin Abdul Malik adalah sosok yang demikian berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini ya.
insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi Sulaiman banyak sekali ibarat kata sekarang itu memecat orang-orang yang punya kekuasaan tinggi di era sang kakak Al-Walid bin Abdul Malik. Apa alasannya dan bagaimana akibatnya? Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Jadi pada pertemuan yang akan datang judulnya adalah kebijakan-kebijakan Sulaiman bin Abdul Malik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.